Sanjay pas minta uangnya pihak TZ seperti apa Pak? Sebenarnya sudah dimintakan secara menulis surat lewat kan Pak Sanjay ini pernah memberikan kuasa kepada Bapak Andi ini sebagai juru tagih namanya. Uang pribadi ini ditagihkan oleh Pak Andi. Pak Andi sudah menagihkan, persoalannya ketika Pak Andi menagihkan, datanglah surat yang kemudian surat kecaman-kecaman dari pengacara yang lain lagi. Gitu. Tapi itu kewenangan Pak Andi yang cerita lah, karena kan dia mengalami ya. Nanti silakan dijawab Pak Andi. Kalau mau bicara jujur silakan aja nggak apa-apa. Iya. Jadi memang terus terang kami sebagai member UMKM Mimals waktu itu panik pada saat bisnis yang mana kami beriklan di aplikasi Mimals waktu itu tiba-tiba digrebek oleh oknum Polda Jatim. Ya jauh-jauh dari Jawa Timur nih, perusahaan berada di Jakarta. Nah, berjalannya waktu tentu kami memperhitungkan nilai-nilai top up ya yang sudah terlanjur masuk ke dalam perusahaan. Namun kemudian di aplikasi nggak ada lagi iklan yang kami beli tadi, slot iklan ya, sebagaimana jual beli slot iklan. Iklan kami nggak tayang lagi, iklan para teman-teman UMKM. Dan saya terus terang waktu itu selaku ketua daripada organisasi yang kita bentuk di UMKM ini. Makanya dalam hal ini saya punya tanggung jawab moral, dan pada akhirnya setelah perusahaan menang, saya memimpin teman-teman yang aksi. Kalau teman-teman yang PKPU itu saya nggak sejauh itu, karena saya melihat bahwa ini ada yang tersolimi nih, ada yang nggak beres ini, yang tiba-tiba perusahaan digrebek dadakan gitu. Nggak ada member yang keberatan, nggak ada member yang laporan, dan terbukti bebas. Ya, ada apa gitu ya? Artinya kami meminta kebijakan dari perusahaan dalam hal ini Pak Sanjay selaku owner. Itulah bentuknya kami diskusi secara baik-baik, lalu kemudian terjadilah demo berulang kali, dan ada beberapa kelompok saya bawa langsung, saya pimpin langsung untuk demo ke perusahaan kantor, kemudian kantornya tutup, yang lain sudah dibayar kelompok tersebut, kemudian kelompok berikutnya kita cari lagi alamat rumahnya, dan akhirnya kami demo lagi di rumahnya, dan kemudian Pak Sanjay dan istrinya di sini menyatakan bahwa untuk kali ini kami sudah nggak bisa membayarkan ya kelompok yang dibawa Pak Andi lagi. Karena kenapa? Dana yang kami tunggu sebagai dana yang kami titipkan kepada yang bersangkutan lawyernya pada di awal ya. Lalu kemudian dana titipan tersebut belum dibalikin. Waktu itu saya dan teman-teman merasa nggak percaya gitu kan. Akhirnya beliau menunjukkan beberapa bukti, dan pada akhirnya karena tetap kami tagih ke mereka, ke Pak Sanjay dan keluarganya, akhirnya dia memberikan bahwa kalau mau konfirmasi aja ke Bu Elsa. Ya. Awalnya itu kami dikasih surat kuasa berdasarkan member Mimals, bukan berdasarkan pribadi. Jadi waktu itu kami bersama KBMI, Keluarga Besar Mimals Indonesia yang terdaftar ini organisasi kami ya, itu ke kantor Ibu Elsa Sarip. Secara resmi kami menyurat juga, lalu kemudian dikatakan ini Mimals, sehingga ini adalah dana Mimals, nggak ada kaitannya dengan Anda, kalian member-member gitu. Akhirnya berubahlah surat itu menjadi tagihan pribadi ya. Saya tetap selaku koordinator, tentu teman-teman para UMKM member-member Mimals ini yang seperti yang dilihat ibu-ibu ini ya, yang sangat susah tentunya yang mencari haknya, mencari dana top up untuk dikembalikan, akhirnya tetap ikut juga ya, ikut juga dalam hal ini. Sebagaimana Pak Sanjay juga sering mengatakan bahwa itu dana kalian di sana tuh ya, dana pribadi saya tapi buat kalian untuk berbagilah ya, sebagaimana saya masih mau usaha-usaha para UMKM ini bisa berlanjut gitu. Nah akhirnya dalam hal ini saya juga sempat mensomasi, dan pada akhirnya Farhad Abbas mengundang saya ya untuk mengklarifikasi. Makanya di sini kami kenapa sampai ke rumah Farhad, karena beliau adalah lawyer ya yang ditunjuk oleh Elsa Sarip. Sebagaimana kami tahu juga Farhad Abbas terlibat di awal. Padahal Farhad Abbas sama sekali nggak pernah ada penunjukan lawyer waktu itu menurut Pak Sanjay ya.
Nah, kemudian berjalannya waktu, karena Farhad mengakui juga dana tersebut, bahkan member yang saya bawa waktu itu mau ditransferkan dana. Ya, waktu itu cuma ada satu kelompok yang saya bawa ke Farhad, mau ditransferkan tapi melalui rekening saya. Saya bilang, kalau mau ke rekening saya, otomatis tentu banyak member nih. Ya, saya nggak mau menjadi beban ya bagi saya nantinya. Silakan aja langsung ke rekening yang bersangkutan. Akhirnya mereka komunikasi berlanjut dan akhirnya member tersebut keluar dari grup. Sebagaimana saya katakan bahwa yang sudah cair mulai dari demo yang lalu sampai ketemu Farhad Abbas, yang sudah cair harap keluar dari grup supaya saya nggak terlalu bingung ya melihat begitu banyaknya member yang berharap gitu. Memang nggak semuanya ya, nggak semua. Kalau semua kan se-Nusantara ini ada ratusan ribu teman-teman UMKM. Tapi yang masuk di grup itu ada 2.000-an aja, dan ada 6.000-an selalu saja japrian. Satu kali japri saya biasa 6.000 member terus terang. Jadi dalam hal ini saya selaku koordinator punya beban moral ya. Kalau punya pribadi saya aja sendiri, Farhad memang sudah negosiasi waktu itu. Tapi saya bilang, maaf, boleh saja punya saya, yang penting ketemu member yang memang betul-betul saya lihat ya dengan mata kepala sendiri, dengan dia japri WA juga, begitu menderitanya mereka sampai ngirim WA ke WA saya piring makannya gitu loh ya. Sampai ada biasa kangkung aja yang dia simpan di piringnya, baru foto ke saya, Pandi sampai kapan ini kita menunggu. Sementara modal kami habis ke sana. Kami berharap, ada ubi juga, ada yang diusir dari rumahnya dan ada yang sakit. Jadi ini saya rasakan sekali, makanya saya bilang kalau memang saya salah, kalau menurut Farhad Abbas silakan. Mending saya kalau memang salah ya, mending saya supaya nggak terlalu berharap nih teman-teman member nih. Saya punya beban moral ke mereka karena mereka berharap ke saya gitu. Sementara punya saya sendiri saja, saya juga nggak bisa nerima karena ini bisa jadi jebakan juga bagi saya. Jebakan untuk hukum maupun jebakan untuk hati nurani saya sendiri, sebagaimana saya punya beban moral yang mendalam seperti itu. Terima kasih. Bang, ini kan di gereja juga terlibat dalam pengacara waktu itu ya. Ya. Apakah menerima dana yang simpanan di luar di kalir juga, Bang? Ya, diduga memang kalau menurut keterangan klien kami memang ada beberapa dana juga yang kemudian diserahkan sebagai lawyer fee ya, sebagai lawyer fee kepada mereka. Tapi itu nanti saya akan dalami dulu sejauh mana dan berapa jumlahnya sudah diberikan. Mudah-mudahan dana yang dikirimkan baik cash maupun transfer ini ternyata bukan 57 miliar, tapi lebih dari itu, sehingga bisa potong-potongnya terjadi. Tapi memang dari dokumen ini memang yang diberikan kuasa sebagai lawyer adalah si Bu Elsa Sari ya. Makanya saya tidak bisa berkembang kepada wilayah yang disebutkan karena saya sekali lagi di sini disebut sebagai pengacara keluarga dan pengacara pribadi daripada Pak Sanjay ya, sehingga yang dimaksud dengan uang titipan itu adalah uang titipan keluarga, yang kemudian dititipkan kepada pengacara Elsa Sari. Itu yang nanti kita akan minta dananya dikembalikan kepada keluarga. Mengenai masalah perusahaan nanti saya akan pilah-pilah proses seperti apa kalau perusahaan ternyata dianggap berutang, sementara di PKPU perusahaan tidak punya utang. Gitu. Jadi ini nanti kita akan analisa. Kalaupun nanti uang sudah kembali, nanti ada yang minta apa kerugian-kerugiannya mungkin akan diperuntukkan sebagai uang kompensasi yang kemudian bisa disepakati bersama. Tapi bahwasanya perusahaannya Pak Sanjay ini, Kami ini dalam PKPU adalah perusahaan yang tidak punya hutang kepada siapapun juga. Jadi itu tadi dia. Nah, sampai di situ yang saya sampaikan, kemudian disampaikan oleh Pak Andi bahwasanya itu ada melebar kemana-mana, itu adalah nanti saya kedepannya seperti apa. Kalau kemudian ini perkara sampai ke proses hukum yang pidana, kita akan jalankan. Kalau enggak, sudah ada pengembalian, sudah selesai. Itu aja. Supaya nanti jelas persoalan UMKM tadi yang sekarang ini, yang kemarin adalah begitu riuhnya ya, sehingga orang bertanya-tanya ada masalah apa sih terhadap UMKM. Tadi sudah saya jelaskan gitu. Bang, kan waktu itu ketika Pak Sanjay ditahan, itu ada barang bukti yang disita juga oleh pihak kepolisian Polda Jabar ya. Iya. Terkait dana kurang lebih yang disita hampir ratusan miliar. Apakah itu nanti dana itu akan dikembalikan Bukan UMKM? Iya.
Ini semua data mengenai barang-barang yang di